Recording in progress. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua IKAPEL kepada Kak Ria Sipayung. Kami persilahkan. Shalom kakak abang. Bisa dengar suara saya? Shalom. Iya. Halo. Ya, shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena kasih dan penyertaannya, kita boleh mengikuti Natal secara virtual pada malam hari ini. Sesuai dengan tema Natal kita, tema Natal kita tahun ini adalah Peacemaker. Ya. Nah, jadi marilah kita senantiasa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Saya mau mengucapkan terima kasih buat kakak abang dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini dan ikut serta merayakan Natal bersama kami dengan penuh sukacita. Nah, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Kiranya sukacita Natal ada hadir dalam kehidupan kita, dan selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Ria. Bersoraklah hai bangsa-bangsa, permaklumkanlah kabar baik. Raja damai telah datang di dalam kehidupan kita. Mari sambut kelahirannya. Kita bernyanyi, Gita Sorga bergema.
kita akan menyaksikan video kelahiran Tuhan Yesus. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria, Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salammu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sayang bayi telah lahir, menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkanlah di gunung, di bukit, dan di lembah-lembah. Kita bernyanyi, hai siarkan di gunung.
siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Kita akan berdoa syafaat. Saya serahkan kepada Kak Juni. Oke, shalom kakak abang semua, bisa didengar suara saya? Salam. Oke, sebelum kita berdoa syafaat, ada warta singkat yang perlu saya sampaikan ya untuk kita semua, bagi kakak abang, teman-teman semua, masih ada program IKAPEL yang akan terus kita ikuti ya. Untuk semester ini ibadah terakhir di tahun 2021. Kita akan mengikuti ibadah kembali di tahun baru ya. Tahun baru kami berharap supaya kakak abang tetap bergabung untuk ibadah menyambut tahun baru nanti 8 Januari tahun 2022. Nanti akan kita informasikan baik secara virtual ataupun mungkin tatap muka akan ada kabar kembali, kira-kira begitu ya. Kami juga menghimbau kakak abang di dalam program kita ada kegiatan pelatihan menulis untuk alumni yang sudah dimulai di bulan November yang lalu. Bagi kakak abang yang tetap rindu bergabung, IKAPEL menjadi wadah untuk boleh memperlengkapi kakak abang untuk mengikuti pelatihan menulis ini yang akan difasilitasi oleh Bang Sahat Naibaho ya. Jadi ini sudah dimulai dan untuk kedepannya akan berkelanjutan. Bagi kakak abang yang rindu ikut untuk melatih dirinya terampil menulis, boleh ya bergabung di IKAPEL karena IKAPEL mempersiapkan di dalam program kedepannya juga, bukan hanya di bulan November ini, tapi di Desember juga ada tanggal 18 Desember bahkan juga nanti sampai tahun depan terakhir sampai bulan April ya, nanti akan tetap kami informasikan kepada kakak abang semua. Baiklah, itu warta singkat untuk kita semua sebelum berdoa syafaat. Kita akan berdoa syafaat, mari kakak abang kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami puji Tuhan kebesaran nama-Mu, Allah kami yang hanya kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, Raja kami yang mulia, Allah kami yang kudus, terpujilah nama-Mu yang memberikan kami kesempatan bertemu secara virtual melalui Zoom meeting ini ya Tuhan. Syukur bagi-Mu untuk setiap pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami hari demi hari, minggu yang kami lalui, bahkan kalau kami merenungkan kembali, kami Engkau izinkan memasuki minggu kedua di bulan Desember tahun 2021 ini. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, bukan karena kemampuan kami, namun kami menyadari semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan di malam hari ini Tuhan, Engkau mempersatukan kami di dalam ibadah IKAPEL ini.
Ya Tuhan, Engkaulah yang hadir di dalam hati kami masing-masing. Kami boleh merayakan Natal. Biarlah Tuhan, Engkau benar-benar boleh hidup, lahir di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu senantiasa, apapun kondisi dan situasi hidup kami yang kami alami. Engkaulah Allah kami yang boleh tetap menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan menyampaikan setiap seruan kami, doa kami di hadapan-Mu. Kami memohon kepada-Mu, terlebih kami semua yang hadir secara virtual ini, Engkaulah Tuhan yang mengampuni kami terlebih dahulu. Engkaulah yang menyucikan, menguduskan kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak, bahkan boleh menikmati ibadah Natal ini ya Tuhan. Meskipun kami di tempat yang berbeda, tapi kami biarlah dengan kuasa-Mu Engkau boleh persatukan kami untuk boleh menikmati ibadah Natal di malam hari ini. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang berseru di hadapan-Mu, memohon kepada-Mu ya Tuhan, kami mau tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Engkaulah yang menolong, memberkati seluruh pemimpin bangsa kami, secara khusus Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bahkan juga untuk menteri-menterinya, bahkan pemerintah di setiap daerah ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu supaya mereka boleh bekerja dengan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami dengan melakukan aksi nyata ya Tuhan, yang mementingkan kehidupan masyarakat. Kami sangat memohon kepada-Mu, berilah hikmat di dalam setiap mereka mengambil keputusan untuk kesejahteraan negeri kami ini ya Tuhan. Engkau mengetahui ya Tuhan, untuk kondisi bangsa kami banyak Tuhan, segala yang terjadi. Engkau mengetahui pada saat ini erupsi dari Gunung Semeru ya Tuhan, yang membuat masyarakat banyak merasa ketakutan, kekhawatiran, karena mereka harus mengungsi, meninggalkan rumah mereka, supaya mereka ya Tuhan bisa selamat. Bapa, dari tempat ini kami berseru mengingat mereka ya Tuhan, di masa Natal ini. Bapa, tolonglah mereka, hiburkan hati mereka, kuatkan mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan siapapun anak-anak-Mu, tim relawan yang Engkau pakai untuk menolong mereka, biarlah mereka boleh peka, bahkan boleh ya Tuhan menjadi saluran kasih-Mu di sana. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk seluruh masyarakat yang mengalami musibah ini. Sekali lagi kami mohon, hiburkanlah hati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui bencana ini kiranya mereka boleh merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk setiap daerah kami masing-masing, untuk kota kami masing-masing, tempat di mana kami berada. Engkaulah yang memberkati ya Tuhan. Ada banyak kriminalitas yang kami dengar, bahkan juga kejahatan-kejahatan yang membuat kami kadang resah ya Tuhan. Engkaulah yang menjagai kami selalu, menyertai kami ya Tuhan senantiasa. Engkaulah yang menjamah hati setiap orang yang ingin melakukan kejahatan ya Tuhan, termasuk di tempat kami ini pencurian, bahkan juga pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Tolonglah mereka ya Tuhan, supaya mereka Engkau pimpin hidup mereka, meninggalkan segala kejahatan-kejahatan mereka. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami ini Tuhan dari anggota anak-anak-Mu, alumni dari IKAPEL ini, Engkaulah yang memberkati kami seluruhnya. Engkau mengetahui ya Tuhan setiap pergumulan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memberkati keluarga alumni ya Tuhan yang sudah menikah, pasangan suami istri, yang sudah memiliki anak. Engkaulah yang memberkati setiap rumah tangga, agar dalam rumah tangga mereka ya Tuhan boleh dipimpin oleh Allah. Setiap kakak abang kami yang sudah memiliki anak, mereka menjadi orang tua yang penuh kasih sayang kepada anak-anak mereka ya Tuhan. Bahkan juga untuk setiap alumni kami yang sudah berkeluarga namun belum memiliki keturunan, Engkaulah ya Tuhan yang mendengarkan doa-doa mereka setiap hari di hadapan-Mu, dan Engkaulah yang bermurah hati dan penuh belas kasihan, menambahkan sukacita bahkan
memberi keturunan di tengah-tengah keluarga. Bahkan pada malam hari ini untuk alumni yang merindukan Tuhan, baik juga pasangan hidup, kami memohon di hadapan-Mu, Engkaulah yang mendengarkan setiap pergumulan alumni-alumni kami yang merindukan pasangan hidup, supaya Tuhan seperti firman-Mu, Engkau telah menyediakan pasangan, supaya kami juga yang menantikan pasangan hidup ini boleh tetap setia dan sabar meminta kepada Allah. Kami juga ya Tuhan memohon di hadapan-Mu, di malam hari ini kami mau tetap membawakan untuk teman kami dari sahabat kami pengurus untuk Duma. Engkau tahu Tuhan kondisinya pada saat ini yang membutuhkan pertolongan-Mu, secara khusus untuk mamanya pada saat ini yang sedang terbaring lemah di rumah sakit di Dolok Sanggul. Engkaulah yang memberkati ya Tuhan, Engkaulah yang menjamah sakit penyakit dari ibu kami ini ya Tuhan, supaya Tuhan memulihkan. Engkau yang memberkati setiap obat yang diminum, Engkaulah yang mencukupkan segala dana yang diperlukan. Kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, kami tahu ya Tuhan ada begitu banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan kepadamu, secara khusus kami yang boleh hadir pada malam hari ini. Engkau mengetahui seluruh isi hati kami. Biarlah kami semakin Engkau tolong kami ya Tuhan di dalam segala situasi hidup kami, segala pekerjaan kami, dimanapun kami berada anak-anak Tuhan ini, supaya kami boleh menjadi pembawa damai. Kehadiran kami ya Tuhan, di mana Engkau menghadirkan kami boleh Tuhan menjadi saluran kasih dan saluran berkat Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap program-program IKAPEL ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dalam satu semester ini sudah begitu banyak yang boleh dilakukan ya Tuhan, baik mulai dari ibadah bulanan, Engkau telah memberkati ya Tuhan, bahkan juga untuk setiap bidang misi yang boleh melakukan Jumat Ceria, Sabtu Ceria, ataupun ya Tuhan mission trip yang sudah Engkau berkati, semua karena pertolongan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan untuk bidang pendidikan yang telah melakukan program baik untuk diskusi Merdeka Belajar dan juga pelatihan menulis. Ada begitu banyak Tuhan program yang sudah boleh dikerjakan, semua karena pertolongan Tuhan. Satu hal yang tetap kami mohonkan, supaya program IKAPEL ini ya Tuhan boleh menjadi kebutuhan bagi alumni-alumni, bahkan melalui wadah IKAPEL ini ya Tuhan, ada banyak alumni yang boleh diberkati, boleh diisi, boleh dibangun ya Tuhan. Itu yang menjadi permohonan kami. Bahkan Engkaulah yang mengingatkan kami supaya setiap alumni-alumni yang pernah dulu dibina di pelayanan mahasiswa boleh merasakan kepemilikan akan IKAPEL ini ya Tuhan. Karena IKAPEL ini adalah milik kami bersama. Biarlah kami boleh bertumbuh bersama, menopang, saling mendoakan. Bahkan ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati untuk kedepannya setiap program-program yang akan dilakukan. Kiranya seluruh pengurus boleh ya Tuhan mengerjakan pelayanan ini dengan sehati sepikir, bahkan kami boleh bertumbuh ya Tuhan mengerjakan pelayanan ini. Kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, nanti juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bang Mardi. Kiranya kami yang boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini boleh diberkati, diurapi oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan tolong hamba-Mu dalam menyatakannya, supaya kami ya Tuhan boleh dikuatkan, boleh diisi kembali. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatunya, segala doa dan permohonan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus yang sudah datang, lahir di dalam hidup kami. Engkaulah yang terus memimpin kami. Ini kami bersyukur di hadapan-Mu. Amin. Syukur kepada Allah yang telah memelihara pelayanan IKAPEL Unimed. Kakak Abang dan teman-teman, saat ini kita akan menyaksikan video singkat tentang pelayanan IKAPEL.
Tolong dibuat co-host, Kak. Kak Ria. Ya. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Sungguh begitu besar kasih Allah bagi kita, hingga Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa setiap manusia. Dan lihatlah, terangnya yang bersinar telah dinyatakan bagi dunia. Kakak, abang, dan teman-teman, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Mardi. Sebelumnya kita nyanyikan pujian kita, sungguh begitu besar. Di akhir pujian nanti saya serahkan kepada Bang Mardi. Kasih
Baik, salam. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal di tengah-tengah keluarga besar IKPEL. Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata karena kemurahan-Mu yang memampukan kami berada di penghujung tahun ini. Kami masih boleh bersuka cita, memuji Tuhan. Kami masih boleh merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, waktu yang baik dan indah ini, kami sudah mempersiapkan hati kami, telinga kami, mempersiapkan hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sembunyikanlah dia di belakang salib-Mu, biarlah hanya kemuliaan-Mu yang boleh disampaikan bagi kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara, abang kakak, teman-teman sekalian. Selamat hari Natal buat kita. Apakah suara saya jelas kedengaran? Ibu Resita di Toba? Jelas, Mbak. Kedengaran, memang. Puji Tuhan. Ya, ada beberapa kakak-kakak kita yang juga berkenan hadir pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita. Saya tidak tahu persis di mana kita berada pada saat ini, tapi yang pasti ketika kita berada di room ini, kita semua diikat oleh satu kasih, yaitu kasih di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih untuk IKPEL yang mendaulat saya pada malam hari ini untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Dan saya berharap ketika kita bisa mendengarkan firman ini, kita juga take action, masing-masing bisa melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, izinkan saya untuk membagi firman Tuhan bagi kita di malam yang berbahagia ini. Bisa dilihat apa yang saya share? Masih proses, Bang. Masih proses ya. Kita nantilah prosesnya ya. Wah, ini lama sepertinya prosesnya. Oke. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Bang. Baik. Mari kita baca bersama-sama apa yang saya tampilkan di dalam slide ini. Saya akan bacanya untuk kita semua dan mari kita ikuti dari tempat kita masing-masing. Yesaya 9 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, artinya untuk saya dan untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman, abang kakak sekalian. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, baik teman-teman sekalian, apa arti damai? Ya begitu ya. Apa arti damai? Ya, kalau tema kita pada hari ini adalah peacemaker. Ya. Lalu damai itu sebenarnya apa? Hari ini dan malam ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus di keluarga besar IKPEL. Dan di dalam Yesaya tadi dikatakan bahwa dia yang lahir malam ini adalah Raja Damai. Nah, sesungguhnya damai itu apa? Begitu ya. Nah, damai itu artinya keadaan tidak perang, tidak ada kerusuhan, aman, rukun, tentram, dan tenang.
Nah, tetapi yang dimaksud oleh firman ini tidak cukup hanya keadaan yang demikian. Ya, damai itu tidak cukup menggambarkan bahwa tidak ada kerusuhan. Damai itu tidak cukup menggambarkan bahwa tidak ada bahwasanya ada rasa aman dan rukun, tentram dan tenang. Tidak cukup hanya demikian. Tetapi makna damai yang lebih mendasar yang Tuhan mau katakan bagi kita pada malam hari ini adalah ada keharmonisan rohani yang datang sebagai akibat pemulihan hubungan antara seseorang dengan Allah. Artinya malam ini saya mau katakan, damai yang dimaksud adalah ketika kita punya hubungan yang baik antara kita dengan Allah kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembawa damai sudah datang. Dialah Raja, dialah Kristus, dialah Tuhan yang kita saksikan tadi dalam video. Bagaimana dia lahir di kandang domba yang hina, menjadi Raja damai di hatiku dan di hatimu. Nah, ketika dia datang, maka damai itu harusnya menjadi milik kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, ada kehidupan yang begitu damai yang Tuhan beri kepada manusia itu. Tidak ada pertengkaran, ada damai sejahtera, ada kesejukan. Mereka tidak ada iri hati, ada kedamaian. Ketika dua insan ditempatkan Tuhan di taman yang penuh dengan kedamaian itu. Damai itu adalah tujuan daripada Allah. Jadi Allah memang punya tujuan ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, dia punya tujuan supaya manusia dalam keadaan damai. Ya, dari dulu sampai sekarang Allah punya tujuan supaya damai itu menjadi milik kita. Yang kedua, damai adalah sebuah pemberian. Allah memberi damai itu bagi kita. Ya. Jadi damai yang kita miliki ini sebenarnya adalah pemberian daripada Allah itu sendiri. Ya. Jadi kalau hari ini ada damai di hatimu, ada senyum di hatimu ketika kita bertatap muka melalui media Zoom ini, itu karena ada roh yang sama dalam diriku dan dalam dirimu. Maka damai itu adalah pemberian Allah. Yang selanjutnya, damai adalah pekerjaan Allah. Ya. Allah yang mengerjakan sehingga ada damai sejahtera dalam diri kita. Allah yang mengerjakan sehingga damai itu bekerja terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sehingga harusnya ketika damai itu ada dalam diri kita, maka damai itu tidak boleh kita nikmati sendiri. Kita harus menjadi duta-duta Allah dalam memberi damai dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada awalnya memang Allah menginginkan kedamaian terjadi di muka bumi ini. Tetapi ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan, apa yang terjadi? Dalam Kejadian 3, kita bisa baca manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini adalah awal daripada kekacauan. Dan ini adalah awal di mana manusia tidak lagi merasakan damai. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada hal yang mengkhawatirkan dan kegelisahan yang terjadi. Kenapa? Karena mereka gagal taat di hadapan Allah. Maka ketika Allah datang ke taman itu, memanggil manusia itu, mereka sembunyi. Tidak ada lagi damai sejahtera. Mengapa mereka sembunyi? Karena mereka takut. Sebab mereka tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Nah, awal musibah ini terjadi dalam Kejadian 3 tadi, inilah yang membuat sampai sekarang sehingga dunia ini menjadi tidak damai, Bapak Ibu. Ya. Sekarang dunia ini penuh dengan peperangan, penuh dengan kekacauan, penuh dengan iri hati, penuh dengan kedengkian, dan lain sebagainya. Ya. Manusia gagal di hadapan Tuhan. Ya. Dosa menjadi penghalang dan menjadi pemisah antara kita dengan Allah kita. Kita sudah belajar ini dulu ketika kita di mahasiswa. Ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Semua orang berbuat dosa, upah dosa adalah maut, dan hukuman itu pasti. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan Allah tidak membiarkan kita terus-menerus di bawah penghukuman itu. Allah tidak membiarkan kita tetap berada di bawah kungkungan dosa itu.
Maka Allah berinisiatif menghadirkan Raja Damai seperti yang kita baca dalam Yesaya tadi. Ya. Yesus lahir bagi saya. Yesus lahir bagimu. Yesus lahir di tengah-tengah keluargamu. Yesus lahir di tengah-tengah hidupmu. Dan dia datang membawa damai sejahtera bagi kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus hari ini tidak lagi lahir di kandang domba yang hina itu. Kita butuh Tuhan, Raja Damai itu tidak lagi lahir di Yerusalem, di Bethlehem, di kandang domba yang hina itu. Tapi malam ini kita butuh dia lahir di hati kita masing-masing. Lahir di hatiku, lahir di hatimu. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Ya, dalam Yohanes 3 ayat yang sering kita sebut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, abang kakak sekalian, Raja Damai malam ini telah hadir. Memberikan perdamaian, mengikat tali kasih di antara kita dengan Tuhan kita, yang tadinya sudah terputus oleh karena dosa, yang diperbuat oleh leluhur kita, yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Dan malam ini Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana kondisi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tetapi izinkanlah Tuhan hari ini menjadi Raja Damai di hatimu. Sama seperti yang dikatakan dalam Wahyu 3, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar dan membuka pintu, aku akan masuk, duduk dan makan bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ingin merasakan damai yang sesungguhnya, mari buka hatimu pada malam hari ini, terimalah Raja Damai itu bertata dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi peacemaker. Supaya kita bisa menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema kita adalah peacemaker. Apa artinya peacemaker? Apa artinya pembawa damai itu? Tadi kita sudah lihat dan kita sudah dengar bahwa Yesus itu Raja Damai. Dia datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Allah. Mendamaikan saya yang berdosa ini, saya yang hina-dina ini, didamaikannya dengan kelahirannya, dengan kematiannya, dia tebus kita. Sehingga kita berdamai dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita tidak disebut lagi hamba, tapi kita disebut sebagai anak. Nah, lalu apa artinya pembawa damai? Ya, pembawa damai saya baca dalam bahasa Yunani disebut Airenopoios, berasal dari kata iren, damai, yang sepadan dengan kata salom. Artinya seseorang yang membawa dan mengusahakan damai. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hari ini dimanapun engkau berada, kalau engkau sebagai bapak, maka jadilah engkau salom di tengah-tengah keluargamu. Kalau engkau sebagai ibu, engkau harus jadi salom di tengah-tengah keluargamu. Kalau engkau sebagai guru, engkau harus sebagai salom di tengah-tengah di mana engkau bekerja ketika itu. Ketika ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi arti damai itu adalah salom. Kita terus mengusahakan. Jadi mengusahakan damai itu, Bapak Ibu, adalah aktif, tidak pasif, tidak menunggu orang berbuat damai. Tetapi kita sendiri yang menciptakan damai itu. Sebab apa? Kenapa kita harus menciptakan damai? Karena kita sendiri sudah didamaikan dengan Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembawa damai itu bukan sekedar sikap pasif dari orang yang berdiam diri. Tidak melakukan apa-apa. Karena takut jangan-jangan malah menambah runyamnya masalah. Membawa damai adalah sikap aktif, kreatif, berinisiatif untuk mencari solusi, jalan pemecahan demi perdamaian, meskipun mungkin jalan itu penuh tantangan. Itulah sebabnya pada tahun ini IKPL melakukan banyak hal. Kenapa? Karena membawa damai itu harus diinisiasi. Kita harus kreatif. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, baru-baru ini IKPL dalam merayakan dan menyambut Natal ini berbagi kasih ke panti asuhan. Lalu merayakan Natal di Sabtu ceria, di Jumat ceria, itu semata-mata untuk apa, Bapak Ibu? Karena kita sadar bahwa kita ini adalah hasil perdamaian yang didamaikan oleh Kristus, maka kita wajib mendatangkan salom di tempat kita masing-masing. Maka IKPL wajib mendatangkan damai sejahtera di kota kita masing-masing. Maka IKPL wajib membawa damai di tempat
pekerjaan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya saya dan Bapak Ibu bisa jadi peacemaker? Bagaimana caranya supaya saya dan Bapak Ibu bisa menjadi pembawa damai? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita harus berdamai dengan Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Supaya kita bisa menjadi pembawa damai, maka kita harus berdamai dengan Allah. Artinya apa? Kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadikan Kristus Raja Damai itu bersemayam dalam diri kita. Bukan hanya di mulut, tapi terlihat jelas dalam setiap kehidupan kita. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita mengimani Yesus itu adalah juru selamat kita, ketika kita mengimani Yesus itu adalah Tuhan kita, maka damai sejahtera Allah akan ada bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembawa damai adalah orang tersebut harus mendamaikan dirinya terlebih dahulu dengan Allah. Karena Allah adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Kalau kita tidak berdamai dengan Allah, Bapak Ibu, maka damai yang kita tampilkan adalah damai yang semu. Damai yang kita tampilkan adalah damai yang penuh dengan kepura-puraan. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika damai Kristus itu ada dalam diri kita, maka kita memantulkan, maka kita mengalirkan damai yang berasal dari Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa orang harus mendamaikan dirinya terlebih dahulu dengan Allah? Karena barometer sebuah hubungan yang baik, manusia ciptaan pertama telah melakukan dosa, sehingga hubungan dengan Allah menjadi rusak. Nah, kerusakan akibat dosa inilah yang perlu kita perbaiki, Bapak Ibu. Ya, kita harus menyadari kita butuh Tuhan. Kita harus menyadari kita orang berdosa. Kita harus menyadari kita butuh juru selamat. Maka kita membuka diri kita, mengangkat tangan kita supaya Tuhan menolong kita dan kita bisa diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dosa terus bermultiplikasi, Bapak Ibu, sehingga hari ini. Sehingga jurang pemisah di antara Allah dengan kita semakin lebar seperti yang saya tampilkan dalam slide di atas tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kalau Bapak Ibu ingin menjadi peacemaker, kalau Bapak Ibu ingin menjadi pembawa damai, ya hal yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah kita harus berdamai dengan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus berdamai dengan sesama kita. Ya. Kenapa ini perlu? Kita harus mendamaikan diri dengan sesama kita. Ya. Roma 9:14 ayat 19 mengatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah satu kebohongan besar ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, tetapi kita punya banyak persoalan dengan sesama kita. Adalah satu kebohongan besar ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, tetapi kita gagal mengasihi sesama kita. Sebab apa? Sebab ketika kita mengasihi Tuhan dengan baik dan benar, maka kita juga akan mampu mengasihi sesama dengan baik dan benar pula. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akhirnya dalam 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mengatakan engkau adalah anak Tuhan dan cinta Tuhan, maka sebenarnya Bapak, Ibu, kita harus membawa damai di tempat pekerjaan kita. Kita tidak menjadi troublemaker. Kita tidak menjadi pembawa masalah, tetapi ketika kita hadir dalam suatu komunitas, ada kesejukan di sana, ada damai sejahtera di sana. Sebab apa? Sebab kehidupan kita bisa mempengaruhi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari cek hidup kita pada malam hari ini. Benarkah Kristus yang ribuan tahun lalu lahir di kandang domba itu sudah lahir hari ini dalam diri kita? Nah, ketika kita mengatakan Kristus sudah lahir dalam diri kita, mari kita cek kembali apakah kita benar-benar sudah berdamai dengan sesama kita. Bapak, Ibu, memang sulit untuk memaafkan, sulit untuk mengampuni, sulit untuk memberikan, membuka diri, memaafkan saudara-saudara kita, mungkin orang yang kita sayangi,
Selalu sulit mencabut akar pahit dalam kehidupan kita. Tetapi kesulitan itu Tuhan sudah lalui, Bapak Ibu. Ya. Walaupun sulit bagi Tuhan untuk mengampuni dosa kita, tetapi lihatlah, Dia telah mati bagi kita. Dia membayar lunas semua hutang dosa kita. Dia selesaikan semua kesulitan-kesulitan hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau Yesus mau terima saya dan terima Bapak Ibu sebagai anak-anak Allah, maka kita juga wajib bisa menerima sesama kita dengan baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kalau kita ingin menjadi pembawa damai, maka kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu, sering sekali kita gagal mengasihi dan mencintai Tuhan dalam hidup kita dengan benar karena kita masih terlalu kuat dengan kesombongan dan keangkuhan kita. Kita gagal mencintai sesama kita dengan baik. Kenapa? Karena kita merasa diri kita lah yang paling hebat. Kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Kita merasa kita tidak butuh sesama kita. Tetapi malam ini Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau kita mau jadi pembawa damai, maka kita harus berdamai dengan diri kita. Kita harus menyadari, Bapak Ibu, bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita harus buang segala kesombongan dan keangkuhan hidup kita. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh pertolongan sesama. Kita buang rasa dengki yang selama ini ada dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berdamai dengan diri kita. Kita bisa menerima kelemahan kita. Kita bisa menerima kelebihan kita. Kita bisa menerima kegagalan kita sehingga kita bisa maju berproses bersama-sama dengan Tuhan kita. Buanglah iri hati dalam diri kita. Buanglah segala keangkuhan dalam diri kita. Bahkan malam ini kita harus berani mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan pengakuan, Bapak Ibu, ada pemulihan. Sekali lagi, hanya karena dengan pengakuan kita akan mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau hari ini saya dan Bapak Ibu mengatakan kita semua adalah anak-anak Allah, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menyebarkan damai sejahtera, untuk membawa damai kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar akan kebenaran firman ini. Mungkinkah kita mampu menjadi pembawa damai, Bapak Ibu? Mari kita sejenak merenung, apakah saya, Mardi Panjaitan, mungkin menjadi pembawa damai? Apakah teman-teman dan Bapak Ibu, abang kakak sekalian, bisa menjadi pembawa damai? Dengan segala keberadaan kita, dengan segala kelemahan kita, dengan segala kelebihan kita, Bapak Ibu. Mungkinkah kita menciptakan damai di tengah-tengah keluarga kita? Mungkinkah kita menciptakan damai di tengah-tengah gereja kita? Mungkinkah kita menciptakan damai di tempat pekerjaan kita? Mungkinkah kita menciptakan damai di tengah-tengah dunia ini? Sanggupkah IKPL menjadi peacemaker di tengah-tengah dunia ini? Ini menjadi pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu. Kenapa? Karena terlalu gampang bagi saya dan Bapak Ibu untuk mengatakan kalau kita ini adalah anak Tuhan. Tetapi menampilkan hidup sebagai anak Tuhan adalah pekerjaan yang rumit dan butuh latihan dan kerja keras bagi saya dan Bapak Ibu. Supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ada beberapa hal yang perlu kita miliki supaya kita bisa menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya miliki dan Bapak Ibu miliki supaya kita bisa dan mampu menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kita harus rendah hati, Bapak Ibu. Ya, saya harus rendah hati supaya saya mampu menjadi pembawa damai.
Ya, Bapak Ibu harus rendah hati supaya kita bisa menghasilkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya, karena Yesus sudah beri contoh. Ya, Dia adalah anak Allah, rela menjadi manusia. Bahkan sebagai manusia ia taat menjadi hamba, mati di kayu salib. Ya, ia tanggalkan kealahannya. Dia rela menjadi manusia, Bapak Ibu. Itu bukti kerendahan hati. Bahkan ketika para murid akan melayani sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai orang yang begitu ditinggikan, dia rela membasuh kaki murid-muridnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak ada keangkuhan dan kesombongan yang perlu kita pertahankan. Ketika kita menyadari kalau kita adalah anak-anak Allah. Maka hal yang terpenting, supaya kita mampu menjadi peacemaker, milikilah kerendahan hati dalam hidup kita. Ya, milikilah kerendahan hati dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, lemah lembut. Kita perlu lemah lembut. Kenapa? Dengan kelemah lembutan, Bapak Ibu, kita mampu memenangkan dunia ini. Kita mampu menjadi pemenang dalam dunia ini. Ya, lemah lembut berarti bukan tidak marah, Bapak Ibu. Ya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menempatkan kapan dia marah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tahu kapan waktunya dia harus menegur. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini PR bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Yesus adalah contoh dan teladan bagi kita. Dia menjadi guru kita dalam hal kerendahan hati dan kelemah lembutan. Yang ketiga, kita harus sabar, Bapak Ibu. Sabarlah dalam penderitaan, bertekunlah dalam doa. Kita tahu dunia ini semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin hari semakin mengkhawatirkan, Bapak Ibu. Ada banyak ajaran-ajaran yang membuat pikiran kita semakin hari semakin kacau, Bapak Ibu. Tapi kita harus sabar. Sebab apa? Sebab ketika kita mampu sabar, hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka mahkota akan menjadi milik kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, agar kita mampu menjadi peacemaker, kita harus saling membantu dalam kehidupan kita. Saling membantu, Bapak Ibu. Kita harus saling membangun satu dengan yang lain. Kita harus merasa bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sama, saya sangat senang ketika IKAPEL dalam menyambut Natal ini menggalang dana untuk membantu anak-anak yang ada di panti asuhan, Bapak Ibu. Lihatlah ketika tadi video ditampilkan betapa ceriahnya wajah anak-anak tersebut, betapa kedatangan IKAPEL ke tempat mereka menjadi sarana di mana kasih Kristus dihadirkan dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membantu sesama adalah kewajiban bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah membantu, kalau Yesus sudah membantu kita menyelesaikan segala hutang dosa kita, membantu kita memulihkan hubungan kita dengan Allah, maka kita pun harus saling membantu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jadilah pembawa damai. Bagaimana caranya? Kita sudah belajar tadi. Supaya saya dan Bapak Ibu bisa menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita, ini yang harus kita ciptakan. Ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Di momen Natal yang berbahagia ini, saya berharap ketika Yesus sudah mendamaikan saya dan Bapak Ibu, ketika Yesus sudah datang dalam hati kita, maka damai sejahtera, Shalom, selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan Shalom itu jugalah yang akan kita sampaikan kepada orang lain.
Maka sadarilah pada malam hari ini Bapak Ibu, di mana Natal yang berbahagia ini. Kita harus sadar bahwa kita adalah duta-duta Kristus yang menghadirkan damai dalam keluarga kita. Duta-duta Kristus yang menghadirkan damai di tempat pekerjaan kita. Duta-duta Kristus yang menghadirkan damai di gereja kita. Duta-duta Kristus yang menghadirkan damai di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, selamat menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita. Kita bisa baca teori, 1000 teori tentang damai. Tetapi malam ini saya mau katakan, kita adalah alat Tuhan untuk menciptakan damai dalam kehidupan kita. Berdamailah dengan Tuhanmu, berdamailah dengan saudara-saudarimu, berdamailah dengan sesamamu, berdamailah dengan dirimu, maka jadilah pembawa damai dalam kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat Natal bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau malam ini kami boleh diingatkan Tuhan yang sudah lahir bagi kami, mendamaikan kami dengan Allah. Maka kami pun harus menjadi pembawa damai dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan, supaya ketika kami hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, gereja kami, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami boleh menjadi pembawa damai. Karena Tuhan, Sang Raja Damai, sudah lahir dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan, berkenanlah Engkau dalam kehidupan kami, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih untuk IKPEL yang sudah memfasilitasi kami pada malam hari ini. Kami boleh merayakan Natal bersama-sama, walaupun kami berbeda-beda tempat, walaupun kami berbeda-beda situasi dan kondisi. Tapi biarlah damai Natal pada malam hari ini Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman yang boleh kita dengarkan malam hari ini. Jadilah orang-orang yang menjadi pembawa damai, berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama manusia. Itulah yang akan kita bawa, kakak, abang, dan teman-teman, dari ibadah perayaan Natal IKPEL malam hari ini. Natal tidak akan berarti tanpa kasih penyertaan Tuhan. Biarlah juga lagu pujian kita yang terakhir ini boleh menjadi komitmen kita di dalam menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Seperti palungan kita nyanyikan pujian ini. Dan di akhir nanti saya serahkan kepada Bang Mardi untuk menutup ibadah ini di dalam doa.
Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan ibadah Natal yang kami sudah nikmati mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, doa yang kami naikkan, firman yang sudah kami dengar, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami banyak kelemahan. Kalau ada dosa dan kesalahan yang kami perbuat di sepanjang ibadah ini, ampunilah kami Tuhan. Kuduskanlah kami bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah berjerih lelah mempersiapkan acara ini. Terima kasih untuk mereka yang sudah melayani. Bahkan kami berdoa untuk seluruh sahabat, teman, abang, kakak, dan adik-adik kami yang boleh hadir mengikuti ibadah Natal pada malam hari ini, dimanapun berada. Berkatilah ya Tuhan. Dan biarlah damai Natal menjadi milik kami, sehingga kami boleh menjadi pembawa damai dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Guru dan Raja kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pemeliharaan daripada Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pembawa-pembawa damai dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Natal untuk kita semua. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Salam, Bang. Shalom, Terima Bang. kasih. Selamat Hari Natal Kakak Abang. Ibadah kita selesai. Saya serahkan kepada pengurus. Shalom. Oke, baik. Salam untuk MC kita, Gembira. Terima kasih sudah melayani hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bang Mardi dan backing vokal juga mungkin hadir pada saat ini. Terima kasih juga untuk kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman semua, kakak abang yang sudah hadir di perayaan Natal kita. Selamat Hari Natal untuk kita semuanya. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Oke, untuk dokumentasi kepada Sikson. Bisa Sikson? Atau langsung aja lah ya. Oke, supaya saya ambil dari sini, teman-teman silakan buat gaya masing-masing. 1, 2, 3. Oke. 2 slide lagi ya, teman-teman. Banyak slide-nya. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Iya. 2 slide ternyata. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam. Selamat Hari Natal. Terima Kasih kesempatan pengurus. mengucapkan selamat Natal lah dari yang Ya, lain. selamat Hari Natal. Ada dari Toba, ada dari mana-mana itu saya lihat kan. Dari Toba lah dulu. Siapa itu Bang dari Toba tadi? Ada Kak Resita Kak dari apa ya? Toba. Jadi mewakili daerah mengucapkan selamat Natal kan. Pengen juga kita dengar. Oke, dari Toba lah dulu. Baik, Mewakili terima dari Toba. kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam buat kita semuanya. Malam, Sangat bersyukur buat acara perayaan Natal pada kali ini. Kami menyampaikan
Selamat Natal buat semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. 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 Shalom Kak. Dari mana lagi nih ya? Ya dibuka aja kesempatan Ki, siapa yang mau mengucapkan selamat Natal? Ini kan waktu yang baik ya. Oh iya. Kepada kakak abang semuanya yang ingin mengucapkan selamat hari Natalnya, dipersilakanlah. Atau mengirim bingkisan ke IKAPEL boleh juga, besok diterima. Ya Ki mau kirim bingkisan ya Ki. Boleh, boleh. Kak apa? Kak Lasma Butar-Butar. Ini dari perwakilan mana ini? Baik, Silakan, abang Kak. kakak semua, saya dari mewakili Samosir, negeri Oh, indah Samosir. dan surga. Oke, silakan Kak. Ya, keluarga besar Lasma Butar-Butar dan suami Eki Sinaga mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Sekalipun memang Natal sekali ini nggak ada libur, jadi tetap semangat menghadapi situasi saat ini. Jadi Natalnya diadakan di rumah aja, nggak bisa liburan. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal buat kakak abang dan adik-adik semua. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih Kak Lasma dari Samosir. Si Lasma makin cantik ya. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya sama Kak Lasma. Ada lagi ya. Iya, kenapa makin cantik? Ah, itu Kak, jawab Kak. Sambil konsumsi dijalankan Ki, konsumsi. Makin cantik. Iya, konsumsi. Jalankanlah Kak Duma, bendahara IKAPEL. Kirim satu persatu. Ayo bagi konsumsi. Satu persatu digosenkan. Ternyata tadi slide-nya nggak jalan ya Ki? Nggak jalan Bang, mungkin karena terlalu semangat itu Hanya Bang. 2 slide ya. Setelah itu nggak lagi nampak. Oh, Iya. mungkin karena grogi aku lihat wajah kalian ganteng-ganteng. Oke, mungkin semua di sini kakak abang kurang kenal ataupun sudah mengenal, yaitu Ketua IKAPEL kita. Coba dulu ucapan selamat Natal lah dulu dari Ketua IKAPEL. Siapa ketua kami sekarang? Nah, nggak tahu kan? Hai, selamat Siapa malam. tadi? Panggilan namanya Bang Ki. Oh, Malam Kak Abang. Selamat Natal. siapa? Siapa? Si Payu. Iya, nama aku Ria. Oh, ya si Payu. Selamat Natal Kak Abang. Mana videonya nggak nampak? Oh, ada. Selamat Natal juga Ria. Mungkin ada lagi dari kakak abang semuanya untuk ucapan selamat Natalnya. Dari Bang apa ya, MC Litonga. Nggak buka kamera ya. Oh, Mungkin Ria kemarin sama kita di Merdeka Belajar ya Ria ya. oh, Iya Kak, iya sama. Oh, iya. Mungkin itu ada yang mengucapin Natal dari Surabaya, dari oh iya, dari Surabaya ada perwakilan dari Surabaya. Ada tuh kayaknya Mardi tadi tuh. Yang mana itu, Pak? Mardiana. Mardiana. Iya, Iya, silakan. Kak Mardiana. Selamat Natal kakak abang semua dan teman-teman. Selamat Selamat Natal Natal. dari Surabaya dan sekitarnya. Semoga di Natal ini kita sehat-sehat dan tetap bersuka cita ya kakak abang. Terima kasih. Amin. Amin. Oke, selalu. Selamat Itu Natal. dari apa Mas? Itu juga dari Tembung, Andre Sirait katanya mau ngomong itu juga. Selamat Natal. Andre. Oke, Bang Andre, silakan. Perwakilan dari Tembung. Mana ada dari Tembung dari Delitua. Oh, dari Delitua. Oke, selamat Natal untuk kakak abang dan teman-teman semua. Terima kasih. Tembung ayo. Oke, selamat Natal Bang Andre.
Mungkin dari yang lain ada lagi yang mau menyampaikan selamat hari Natalnya kepada kita semua yang bergabung. Dari Riau, Ki. Dari Riau. Siapa ini perwakilan dari Riau? Si Rita. Rita, mantan pengurus. Coba Rita. Kayaknya kenal Si sama Hombing. siapa sama Rita Rasi Uli Si Hombing. Iya, silakan. Halo, selamat Natal untuk kakak abang semua, teman-teman juga dari Pekanbaru. Semoga kita semakin sehat dan semakin lebih bersukacita lagi untuk tahun yang baru. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang di mana apanya Kak Rita? Pekerjaannya, pelayanannya? Baik, lancar. Abang gimana? Lemah langsung si Engki, lemah. dari alumni FBS dulu, Ki. Dari alumni FBS. Iya, bahasa Inggris itu ada Ibu Yeli Pardede. Oke. Kepada Ibu Yeli dipersilakan. Ibu bahasa Inggris. Kayak kenal ya, Bang? Mungkin Kak Yeli nih yang menerjemahkan peacemaker itu sama Bang Marti. Oke, persilakan Kak. Selamat Natal bagi kita semua. Sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat hari Natal Kak Yeli. Dari perwakilan keluarga barulah dulu kepada Lais Tiopan South Marulimunte. Persilakan. Selamat malam kakak abang semuanya. Selamat Natal buat kita semua. Semoga makin damai, semakin sehat. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan. Oke. Selamat hari Natal. Ada lagi teman-teman semuanya, kakak abang? Ada yang baru bergabung ya, padahal udah selesai Natal kita. Dari MA, Ira. Dari MA. Baru bergabung udah selesai Natal. Kak Ira, persilakan. Ya, sudah jelas Kak. Ya, untuk semuanya, teman-teman, kakak abang, selamat Natal bagi kita. Semoga di tahun ini, tahunnya kita semua bisa menikmati dengan damai. Dan dalam keadaan yang sehat, melewati sampai masuk ke tahun 2022 yang akan menjelang. Terima kasih buat semua pelayanan teman-teman pengurus juga, dan juga untuk abang kakak teman-teman yang selama ini selalu berpartisipasi dalam program-program couple sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk semua keterlibatan dan perannya itu memberikan semangat dan sukacita buat kita untuk terus melayani di pelayanan kita ini. Sekali lagi, selamat Natal buat kita semuanya. Yesus memberkati. Oke, selamat Natal Kak Ira. Terima kasih. Mungkin ada pengumuman dari Ketua IKAPEL khusus untuk pengurus mungkin atau yang lain juga. Ada pengumuman dari Ketua IKAPEL? Nggak ada. Oke. Dari Daniel. Pleno kita nggak ada pleno. Daniel Silitonga belum, Ki? Oh, Daniel. Daniel Silitonga, perwakilan apa ini Daniel ini? Iya, kenapa nih Bang? Perwakilan apa Daniel? Perwakilan apa? Enggak Bang, ntar Pak itu. Ada itu. Oke. Oh, selamat Natal aja buat kakak abang dan teman-teman. Selamat Natal. Semoga Natal ini membawa damai buat kita. Itulah Bang Hengki. Oke, terima kasih Daniel. Atas sambutan yang sangat singkat. Mungkin dari Ekes lah perwakilan FMIPA. Ekes Kukeyer di sini namanya.
Ini penasaran ini orangnya siapa. Persilakan, Ekes. Ya, shalom buat kita semua. Natal, kiranya kita bersuka cita dan juga tetap dalam perlindungan Tuhan selama Desember dan Natal sampai ke tahun baru. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, karena sudah disimpulkan oleh Daniel dan Ekes Kukeyer pada malam hari ini, maka acara kita tutup. Untuk host dipersilahkan dikeluarkan semua pun nggak apa-apa, nggak masalah. Kita sudah selesai. Itu Bang Engki, pelatihan menulis diumumkan lagi, Bang. Pelatihan menulis Minggu tanggal tadi 12. dari Kak Juli ya. Tanggal berapa tadi Kak Jul? Untuk warta tadi. Warta tadi udah diinformasikan ya. Besok pelatihan menulis itu. Kata Besok. Maria Clara boleh disampaikan aja, Maria. Ya, persilakan. Bidang pendidikan. Ya, shalom bagi kita semua. Sekedar mengingatkan buat kakak abang teman-teman, besok pelatihan menulis yang terakhir di tahun ini dari KPL. Jadi harapannya kita boleh bergabung dan kita bisa menulis tentang judul yang kita sepakati kemarin ya, untuk di bulan Februari. Terima kasih. Selamat Natalnya. Oh ya, selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal KPL. Oke, udah dengar ya Sikson suara Maria? Dengar, Bang. Oke, jelas sekali pun ya kan. Aku dapat snack. Jangan larikan cerita, Bang. Oke, terima kasih kepada bidang pendidikan Maria Clara. Sikson sudah mendengarkan suaranya. Oke, dikembalikanlah kepada host kita. Panggil namanya Bang, siapa? Masih ada waktu kok, Bang, ini Zoom-nya. Kalau masih dipanjangkan boleh. Enggak, ini kalau nggak dimatikan nggak keluar-keluar kita ini. Nggak apa-apa. Selamat hari Natal semuanya. Bang Engki mau apa? Zoom berdua, Bang. Kak Ira ada yang mau dibilang lagi, Kak Ira? Apa, Dek? Siapa tadi? Nggak tahu ada mau disampaikan. Pleno kita nggak ada lagi.